Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang fungsi finansial, khususnya fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Nah, jadi fungsi finansial untuk menghitung penyusutan aktiva tetap itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah fungsi SLN atau Straight Line Method. Ini digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, yang kedua adalah DDB atau Double Declining Balance Method. Ini digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Dan yang ketiga adalah fungsi SYD atau Sum of Year Digit Method. Fungsi ini digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Jadi tergantung perusahaannya ya, mau menggunakan metode apa dalam menghitung penyusutan aktiva tetapnya. Kalau perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan aktiva tetapnya, berarti fungsi yang kita gunakan adalah fungsi SLN. Nah, jadi setiap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu pasti memiliki nilai yang semakin berkurang kecuali tanah. Kalau tanah itu tidak ada penyusutan. Kenapa? Karena semakin lama atau semakin bertambahnya waktu, tanah nilainya akan semakin naik. Beda ya, contohnya misalnya gini, kamu beli HP sekarang tahun 2023 harganya 15 juta rupiah. Nah, ketika kamu jual pada tahun 2024, tahun 2025, tentu saja harganya bukan lagi 5 juta rupiah, pasti nilainya akan berkurang. Sama dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya mobil. Ketika perusahaan punya mobil dengan harga 500 juta rupiah, ketika nanti 5 tahun kemudian pasti nilainya akan semakin berkurang. Itu karena dia nilainya disusutkan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh kasus yang telah Ibu buat. PT Jayatama memiliki aset berupa mobil dengan nilai perolehan 270 juta rupiah. Umur ekonomis mobil tersebut adalah 5 tahun. Total nilai aset tersebut ditaksir sebesar 10 juta rupiah. Buatlah rincian nilai penyusutan per tahunnya dengan menggunakan metode garis lurus atau SLN, Straight Line Method. Nah, di sini ada tabel yang harus kamu isi dan ada beberapa keterangan yang harus juga diisi. Nah, kita mulai dari keterangannya dulu. Harga perolehan itu diisi dengan berapa nilai perolehan mobil sebesar 270 juta rupiah. Kemudian untuk umur ekonomisnya itu 5 tahun. Jadi kita ketik 5 dan nilai sisanya itu 10 juta rupiah. Nah, kemudian kita ubah formatnya untuk harga perolehan ini kita ganti menjadi accounting. Dan nilai sisa juga kita ubah formatnya menjadi accounting. Untuk umur ekonomisnya tetap seperti ini saja ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan tabelnya. Nah, karena di kasusnya tadi itu meminta kita menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, berarti fungsi yang digunakan adalah fungsi SLN. Jadi, di sini untuk kolom penyusutan, kita isi dengan rumus sama dengan SLN, buka kurung. Nah, di sini akan muncul cost, salvage, dan life. Nah, cost itu diisi dengan harga perolehan. Kita ketik sel C5 ya, kemudian kita kunci. Setelah itu, karena di laptop saya di sini ada tanda titik koma, berarti kita menggunakan titik koma. Ya, ada beberapa laptop juga yang menggunakan tanda koma, jadi kalian harus perhatikan di sininya. Kemudian salvage diisi dengan nilai sisa. Nah, kita kunci juga. Setelah itu, untuk live, kita isi dengan umur ekonomis. Nah, kita klik sel C6, kemudian kita tekan tombol Fn F4 pada keyboard untuk menguncinya. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Nah, kemudian bisa kita
tarik. Untuk akumulasi penyusutan itu adalah jumlah penyusutan tiap tahun. Jadi untuk yang akumulasi penyusutan tahun pertama, kita ketik sama dengan penyusutan tahun pertama. Untuk akumulasi penyusutan tahun kedua, kita ketik rumusnya sama dengan akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua. Nah, setelah itu bisa kita tarik. Oke, untuk nilai sisa itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi kita ketik sama dengan harga perolehan. Harga perolehan ini harus dikunci ya supaya nanti kalau kita tarik dia tetap tidak berubah. Setelah itu kita kurangi dengan berapa akumulasi penyusutan untuk tahun pertamanya. Enter, setelah itu bisa kita tarik atau klik 2 kali. Nah, kalau sudah begini, berarti sudah selesai. Untuk mengetahui apakah yang kita kerjakan benar atau salah, perhatikan nilai sisa untuk tahun kelima itu 10 juta, sama dengan nilai sisa yang ada di sini. Berarti yang sudah kita kerjakan sudah benar. Oke, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.